Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini insya Allah kita akan belajar tentang CorelDRAW tingkat dasar. Nah, sebetulnya kemarin sudah ada beberapa teman kita yang belajar workshop CorelDRAW yang tingkat dasar itu. Apa tingkat dasar? Tingkat dasar itu mengenali tools-tools gitu. Kenalan dulu. Nah, setelah kenalan, barulah nanti insya Allah kita bisa mengoperasikan apa aja apps yang akan kita gunakan gitu kan. Nah, salah satunya juga CorelDRAW ini. Nah, CorelDRAW ini sangat familiar bagi teman-teman desainer grafis seperti itu. Selain CorelDRAW ada juga Photoshop gitu. Kemudian kalau di HP ada Canva, ada Pixpay, macam-macam lah gitu ya. Sekarang makin banyak lah. Nah, pada siang hari ini, insya Allah kita fokus mau mengenali tentang CorelDRAW. Nah, di samping kiri ini, jadi ini adalah tools-nya seperti itu teman-teman. Nah, jadi sebelumnya mungkin perkenalan singkat ya, perkenalan singkat siapa saya gitu kan. Sebentar, siapa saya? Nah, sambil saya nyari sebentar apa yang dicari. Yang dicari profil ya, sebentar. Nah, perkenalkan, nama saya ini ya. Nama saya Betty Ayu Noviani. Biasa dipanggil Kak Betty. Alhamdulillah di Yayasan Bina Remaja Sembada Sleman, saya menjadi seorang mentor. Kemudian desainernya gitu kan, desain grafisnya. Kemudian saya lulusan Boga, Tata Boga. Gimana tuh sambungannya? Tata Boga tapi hobinya desain gitu ya. Nah, ini saya. Kemudian di yayasan ini saya sebagai humas dan bisnis. Seperti itu. Tanggal lahir saya Lahat 1 November 93. Terus alamat saya di Sedayu, Bantul. Nah, ini alamat rumah, tapi KTP saya masih di Sleman, teman-teman. Kemudian statusnya sudah menikah dengan, ini belum diupdate ya, masih 1 putri. Nah, alhamdulillah kemarin ini banget melahirkan putri kedua, alhamdulillah. Kemudian riwayat pendidikan formalnya di SD Sidoarum, kemudian SMP 3 Godean, SMK 2 Godean, dan PTBB UNY. Ini tahun lulusnya 2015. Nah, PTBB ini pendidikan teknik boga dan busana. Nggak nyambung ya sakjane sama desain, tapi ya ini hobinya jadi kebiasaan ya gitu ya. Kemudian organisasinya di Yayasan Bina Remaja Sembada. Terus kemudian SMK dulu di OSIS, ikut ROHIS, ikut PLH itu Peduli Lingkungan Hidup, dan TONTI, Peleton Inti. Kemudian pas kuliah saya ikut Himagana, Himpunan Mahasiswa Boga dan Busana, dan UKMP, Unit Kegiatan Mahasiswa Penelitian. Kemudian saat di masyarakat, Karang Taruna itu kan wajib lah itu ya, teman-teman juga lah. Mumpung masih muda, ayo ikut Karang Taruna dan jadilah yang aktif, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian sekarang udah jadi ibu-ibu ya ikut PKK. Kemudian sempat jadi tentor cooking domain Doava. Nah, ini nomor WhatsApp, kemudian Facebook saya dan Instagram. Nah, gitu perkenalan singkatnya teman-teman. Nah, lanjut ya. Kita mulai mengenali tingkat dasar tentang CorelDRAW gitu. Ini adalah ruang kerja teman-teman. Nah, ketika kita membuat objek misalnya ya, membuat objek kotak itu. Ini kalau ada di atas ruang kerja, ini kita mau nambah ruangan baru gitu kan, ruang kerja baru terus. Nah, ini nggak ada. Ini page 2, page 1-nya ada. Nah, tapi ketika teman-teman itu membuat membuat kotak atau objek di luar ruang kerja, maka dia itu akan tembus. Nah, kan tembus. Bahkan nanti sampai page berapapun ya itu. Nah, dia karena ada di luar ruang kerja teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan itu yang merah gitu kan. Yang merah yang di page 2. Nah, kemudian page 1. Nah, kan.
Nah, dia walaupun meleset kayak gini misalnya, nah meleset kayak gini, di tengah-tengah kayak gini, di tengah-tengah garis, dia itu tetap ini, tuh nggak akan ikut ke halaman selanjutnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini tentang ruang kerja. Kemudian apa? Kita mulai mengenali tentang ini ya, tools-toolsnya. Nah, ini namanya pick tool. Pick tool ini ibaratnya apa ya? Ya kursor kita harus netral kayak gitu ya, teman-teman. Kenapa? Supaya dia itu siap kalau mau dipakai untuk ya mendesain kayak gitu. Contohnya tadi ketika kita bikin objek. Nah, itu usahakan langsung di netralkan lagi pick tool kayak ini. Kenapa? Karena ketika kita masih masih mengaktifkan kursornya itu sebagai ini kotak. Nah, ya seperti ini kayak gitu. Dan untuk pengetahuan teman-teman, karena ini pick tool ya, pick tool. Nah, ini untuk menetralkan. Ketika kita klik sekali, kita hanya bisa ketika melebarkan misalnya. Nah, ini ditarik kanan kiri. Kalau mau sama ruangnya harus pojok, 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 pojok. Kalau kita tarik-tarik sebelah sini, apalagi mau narik foto, nah itu nggak bagus banget kalau narik foto di pinggir sama atas bawah, nanti bisa pecah gitu kan, hasilnya bisa pecah kayak gitu. Nah, kalau kita klik sekali lagi, klik, nah ini maka dia akan muncul nih panah-panah seperti ini. Nah, ini kita bisa coba-coba aja ketika teman-teman tuh belajar. Yang penting coba-coba aja dulu kayak gitu kan. Coba-coba aja dulu, terus ditarik-tarik kayak gini. Nah, ini dia akan muter kayak itu kalau yang pinggirnya. Kalau yang atas sama bawah, nah coba terus, nah kayak gini. Tapi dia sama, yang bawah diem kayak itu kan. Yang ini coba kita putar, nah kayak gini. Jadi teman-teman bisa coba kayak gitu. Terus, nah klik sekali lagi ketika mau mematikan tadi ya panah-panahnya. Dia akan sudah mati lah istilahnya, hanya bisa terkunci, bukan mati ya, terkunci. Nah kayak gini. Tuh teman-teman, itu untuk istilahnya pengetahuan ya, ini dasar kayak gitu. Kemudian ini bawahnya, oh tadi jangan saya hapus dulu ya. Saya aduk. Bawahnya ini ada shape tool. Nah, shape tool ini untuk apa? Kita bisa merubah objek utama ini gitu kan, yang tadinya kaku misalnya, itu menjadi ini. Kita coba klik. Nah, dia akan berubah, garisnya ini bisa kita ubah-ubah, nggak cuman coba saya ulangi. Nah, ini kan nggak bisa berubah ya, tuh kaku itu kan, terkunci pojok-pojoknya dan semuanya terkunci. Nah, tapi ketika kita itu klik ini yang shape tool, terus dia bisa berubah. Kalau cuman begini gitu kan, dia berubahnya hanya begini tuh, kita bisa tarik-tariknya kayak gini, ini satu. Tapi kalau tadi ada 4 gitu kan, 4 misalnya, saya benar ulangi. Nah, ada 4 ini tuh, dia bisa ditarik-tarik pojok-pojoknya, dia bisa berubah jadi tumpul kayak gitu. Ini tapi masih belum fleksibel. Nah, gimana caranya biar lebih fleksibel? Bisa dibentuk macam-macam gitu kan. Kita klik ke sini. Set. Nah, ini ada convert to curve. Klik tuh, dia muncul garis biru. Nah, ini aktif tandanya. Dia bisa kita ubah-ubah. Contohnya gimana? Nih, kita klik 2 kali. Nah, terus ini kita ada tombol bantuan gitu kan, tombol bantuan. Convert to curve. Nah, dia akan muncul panah warna biru. Tuh. Kita bisa rubah-rubah. Gitu. Kemudian, kalau mau ngilangin gimana? Klik 2 kali. Klik. Nah, tuh hilang. Tuh, kayak gitu. Gitu ya. Nah, misalnya ini lagi tuh. Kita bikin. Nah, ini mau dihilangin loh. Ya sudah, klik aja 2 kali. Nah, yang ini mau ditambahin. Nah, ini ada lagi nih. Cups note. Nah, ini tuh hanya yang bisa kita rubah ini aja. Saya diulangi ya, biar tahu bedanya. Ketika tadi kita belum klik yang ini. Oh, tadi sudah terpajak. Sebentar.
Nah, ini masih hidup ya, Cups-Note. Nah, dia akan menggerakkan sebelahnya kayak gitu loh. Garis sebelahnya. Karena apa? Karena kita belum mematikan yang sebelahnya itu istilahnya mengunci. Nah, gimana caranya kita mau merubah yang sebelah sini, tapi di sini anteng tetap seperti ini ya. Ini klik seperti ini. Cups-Note. Nah, tuh, ya kan? Nah, dia akan tetap yang sebelahnya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi ini termasuk dasar ya, teknik dasar. Nah, ini sama kita mau merubah yang sebelah sini. Ya, kita klik titiknya yang ini, mau kita rubah, klik lagi. Nah, jadi kalau mainan Corel gitu ya, mainan Corel tuh harus ya sabar gitu kan, teman-teman. Harus dicoba-coba aja dulu gitu kan. Kita mengenali dulu gitu. Ya sama, kalau kita belum kenal ya masih keku lah bahasanya apa yo. Keku tuh ya belum kenal lah kayak gitu. Tapi kalau kita udah kenal, tinggal klik kita coba ini aja bisa. Nah, jadi ini tadi kotak ya, udah jadi bentuk lain. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, ini tentang penggunaan yang shape tool. Kemudian bawahnya ada crop tool. Nah, saya jarang banget sih pakai crop ini. Kayak gitu. Saya sangat jarang menggunakan itu. Terus bawahnya ini ada zoom tool. Nah, ini enak banget, ini membantu banget untuk detailing kayak gini. Tuh. Contohnya gini, itu sering saya pakai untuk ini ya. Contohnya kita mau membuat feed Instagram misalnya. Nah, gimana caranya biar kotaknya itu presisi gitu kan? Kita rubah dulu ukuran kertasnya ini. Ukuran ruang kerjanya atas bawah kita samain 210, bawahnya 210 gitu kan. Kita ganti 210. Terus tuh otomatis dia akan jadi persegi. Kemudian daripada repot-repot kita tuh bikin ya itu kan. Gini, waduh nggak pas tuh gitu kan. Tuh gimana tuh ngepasinya gitu kan. Karena dia nanti akan ini mempengaruhi ketika disimpan tuh kan nggak pas kan. Nah, nih. Ini ruang kerjanya, ini kotak yang kita buat gitu kan. Supaya pas, kita hapus dulu ya. Kita hapus. Kemudian klik 2 kali. Rectangle tool nih, klik. Nah, dia akan pas presisi di atas banget kayak gitu kan. Tuh. Pas presisi. Tuh. Terus, nah, pas banget kan? Nah, itu teman-teman. Kemudian, bawahnya ada, setelah zoom tool, bawahnya ini ada freehand tool. Nah, freehand tool ini, apa ya, saya pakainya antara dua ini, freehand sama bezier. Freehand ini, contohnya ya ini, buat tanda tangan gitu kan. Tapi enaknya pakai pen tool. Nah, dia halus. Tuh, kita mungkin coret-coretnya tuh nggak karu-karuan misalnya ya, lentong-lentong gitu. Dia akan halus, jadi hasilnya tuh kan halus ya itu. Corelnya akan bantuin coretannya jadi halus. Nah, kemudian kalau kita pakai bezier, ini untuk apa? Ini contohnya gini, saya cari bahan dulu sebentar. Cari bahannya. Bahannya sebentar. Supaya nanti teman-teman bisa ini ya, bisa tahu kayak gitu. Sajane untuk apa sih kayak gitu kan. Contohnya inilah. Tuh. Di sini ada makanan, gambar makanan. Karena buka saya pilih makanan aja. Saya tambah satu ruangan lagi. Nah, gini ya. Tuh, kita besarkan. Nah, ini contohnya, gambarnya ternyata pecah nih gitu kan. Gimana caranya biar nggak pecah gitu kan. Sedangkan kita mau pakai ini sekotakan ini gitu kan. Kita besarkan dulu, kita inginnya seberapa gitu kan. Kita gedein dulu seberapa nih. Mau pakai yang mana nih gitu kan. Mau pakai yang ini, yang sebelahnya gitu. Kita geser dulu. Nah, kita geser dulu. Nah, ini nyambung tadi tentang kita pengen nge-crop gitu kan misalnya. Saya jarang pakai crop tool, tapi kita klik 2 kali, muncul kotakan pas. Kemudian kita taruh ke bawah dulu ini gambarnya. Order to back of page. Nah, kemudian pilih semuanya,
ini paget, klik intersect. Terus, nah kita hapus. Oh, salah. Sebelum intersect kita harus ini besarkan dulu ukuran gambarnya ya. Kan tadi kecil kan. Nah, ini caranya untuk biar nggak pecah. Klik bitmap, kemudian convert to bitmap. Terus, nah dia akan muncul seperti ini. Kita kalau sesuai dengan Corelnya tuh maksimal 300 dpi. Kalau saya lebihkan gitu kan, biar nggak pecah gitu kan, biar lebih rapat resolusinya itu, biar lebih besar gitu kan, saya bikin 400. Oke. Nah, dia akan berubah. Tadi kalau teman-teman lihat, dia akan tuh lebih halus. Nah, ini karena kita besarkan ini ya. Nah, tadi coba saya mau cari gambar aslinya dulu, biar teman-teman melihat. Tuh, kan segini ya gambar aslinya. Tuh kan, yang sebelah kanan ini lebih pecah ya itu loh. Nanti coba teman-teman dipraktekin ya itu ya. Nah, kemudian tadi kita taruh bawah order to back. Nah, pilih semua, kemudian intersect. Terus yang gambar aslinya kita hapus. Terus, nah itulah udah jadi crop kayak gitu. Karena ini gambarnya putih backgroundnya gitu kan. Nah ini nggak terlalu nggak terlalu kelihatan gitu kan. Maksudnya sama lah sama backgroundnya. Coba kalau kita mau ambil satu gambar aja. Nah tadi kita sampai di bezier. Bezier ini fungsinya untuk membuat garis yang kita pengen ini nge-crop gitu kan. Nge-crop atau ini sebetulnya namanya teknik trimming. Nah, trimming ini kita mau pakai gitu kan, gambar yang hanya kita inginkan saja. Kan ini ada dua kan, ada dua. Nah, nanti kalau mau cari gambar yang bagus, teman-teman ini, ini kan ada capnya ya, watermark gitu kan. Cari gambar yang nggak ada watermarknya. Nah, ini kan masih kaku kan, tuh lihat teman-teman, lihat nih, itu masih kaku ya. Gimana caranya supaya ini bisa kita pakai? Nih, tadi kita ubah menjadi shape tool. Klik. Kita sesuaikan gitu kan. Kita sesuaikan. Nah, dan ini ya namanya juga desain gitu kan. Desain itu memang butuh kesabaran. Kalau pengen hasilnya bagus, nah semakin detail gitu kan, semakin ya bagus kayak gitu. Nah, gitu. Nah, ini gitu terus pokoknya sampai selesai itu, sampai semuanya serapi mungkin, sesempurna mungkin ya itu kan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalkan udah selesai sampai sini, misalkan udah selesai. Nanti teman-teman bisa dituntaskan. Ini hanya contoh aja ya. Nah, anggap saja ini sudah selesai itu kan, sudah selesai, sudah rapi lah itu. Gimana caranya? Sama, kita pilih tadi gambarnya. Semuanya ini dipilih. Nah, kurang besar nih. Kita pilih gambarnya. Nah, kemudian sama intersect. Terus gimana caranya biar nggak kehapus yang asli? Nah, yang intersect tadi ini tinggal digeser aja. Aduh, sebentar. Oh, belum jadi. Ini dihapus aja pikirnya. Nah, tuh intersect, klik. Sebentar, ini kok agak waktu ya. Nah, udah jadi, tinggal geser. Tuh, kita bisa ambil satu kayak gitu kan. Kan ini gandeng aslinya 2. Kita hanya pengen ambil satu aja gitu kan. Nah, ini kayak gitu. Selain kita bisa ya itulah, berkreasi lah istilahnya. Kemudian kita pengen ada banyak itu kan. Nah, nggak usah repot-repot kita copy itu kan, klik kanan, copy, kemudian paste, misalnya paste, terus nah ribet banget kayak gitu. Kalau itu kurang efektif menurut saya. Nah, caranya biar cepet apa? Caranya biar cepet itu adalah kita drag and drop gambarnya.
kita geser gambar aslinya, set. Jangan dilepas dulu, setelah disesuaikan gitu kan, di mana yang kita inginkan, klik kanan, klik, baru dilepas. Nah, gampang kan? Tuh, mau berapa aja, nah. Dan ini nggak akan ketemu ke gambar aslinya, kayak gitu. Kalau kita tadi klik kanan, terus copy, paste gitu kan, nah itu dia akan numpuk di atasnya. Kayak gitu, paste. Tuh kan, numpuk di atasnya. Nah, kalau pakai drag and drop ini, pakai mouse itu, bantuan mouse, dia itu udah otomatis ditempatkan di tempat yang kita inginkan, kayak gitu. Begitu teman-teman. Nah, kemudian ini saya hapus ya. Kita kemudian, nah setelah sampai Bezier tadi, kemudian ini ada artistic media. Nah, artistik ya. Ini saya juga jarang sih pakainya. Gimana caranya? Ya kita kenalin aja, set gitu kan. Nah, ini karena masih pakai yang apa istilahnya standarnya gitu kan. Kita pakai standarnya. Hasilnya begini. Kita bisa rubah-rubah bentuknya gitu kan. Nah, ini buat yang kreatifnya tingkat tinggi lah saya ya. Misalnya bikin font sendiri, aku itu. Nah, ini agak susah. Nah, kayak gini. Ini contohnya aja itu kan. Contohnya aja. Silakan, ini intinya ya kayak goresan pensil lah atau penanya kayak gitu. Terus sebelahnya ada apa? Sebelahnya ini ada brush. Nah, ada brush. Ada apa aja nih? Ada beberapa bentuk itu kan. Dicoba-coba aja. Nah, gimana nanti bentuknya? Contohnya ini. Set. Nah, dia akan jadi seperti ini atau gini. Tuh. Bisa nggak sih digedein? Bisa. Ini caranya tuh. Tuh, kita apa namanya tuh? Jaring-jaringnya atau ibaratnya bentuknya itu digedein gitu kan. Ini di sebelah sini. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Nah, ini biar agak slow, tak hapus dulu aja. Biar fokus. Nah, kemudian kita pengen ganti warnanya gitu kan. Nah, kita pengen ganti warnanya jadi biru misalnya. Kalau diklik biasa, klik kanan gitu kan. Ya nggak berubah karena dia ini garis gitu. Nah, yang berubah itu adalah ini fill, ini untuk fill kalau klik kanan ya, klik kiri biasa. Kalau untuk merubah garis warnanya, kita klik yang sebelah sini, yang sebelah kanannya gitu kan. Maka klik kanan gambar warna biru, terus tuh dia akan berubah. Karena dia adalah garis. Nah, seperti itu teman-teman. Ini contohnya aja. Gitu ya. Oke, udah selesai yang brush. Kemudian sebelahnya ada brush strokes. Nah, ini macam-macam bentuknya. Iya, lebih kreatif lah gitu kan. Nah, contohnya inilah. Contohnya ini. Nah, contohnya gini. Set. Nah, ini kan ribet banget itu kan. Dan ini menjadi satu kesatuan. Tuh, karena garis sudah sesuai dengan garis yang kita gariskan itu. Nah, gimana kalau kita cuma pengen ambil satu nih gitu kan? Bisa. Tuh. Set. Nah, bisa kan? Tuh, bisa. Nah, jadi garisnya kita satu aja gitu kan, sedikit saja. Terus warnanya kita pengen yang lain nih, tapi pengen pakai bentuk ini gitu kan. Gimana caranya? Ya sudah, tinggal klik aja warna. Misalnya tadi merah, gantian merah misalnya. Klik kanan. Nah, karena dia itu fill maksudnya, bukan garis. Kalau yang ini ya, brush strokes. Nah, kemudian ini, nah bisa kayak gitu teman-teman. Aslinya begini, kita rubah jadi begini bisa. Itu ya. Terus jajarnya ada apa lagi? Nah, apa namanya? Nah, ini ada sebentar. Ini pena biasa.
Nah, misalnya kayak gitu. Ya dicoba-coba aja. Kayak gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, ini tadi sudah kita pakai gitu kan. Ini untuk membuat bidang-bidangnya, ada lingkaran. Nah, kalau lingkaran biar sama gitu kan. Kan kalau kita mau bikin sendiri kayak gini kan, ini kan penyong. Nah, ini resepnya tuh di sini. Tinggal aja bikin 100 misalnya. Bawahnya juga 100. Terus, nah dia akan sama. Kalau kita mau pengen gedein, pengen dikecilin, ya pojoknya jangan lupa yang kita tarik itu pojoknya. Kalau kita tarik-tarik yang sebelah sini, sama sini, kan otomatis dia akan berubah penyong-penyong lagi kayak gitu. Gitu teman-teman. Dah, terus bawahnya ada polygon tools. Nah, ini ada star, complex star, macam-macam. Nah, saya cuman kadang pakai star gitu. Ini untuk ini selamat Anda mendapatkan hadiah, kayak gitu itu contohnya. Nah, ini tuh kita ditambah dulu lah. Nah, kayak gini. Kita nambah jumlah bintangnya gitu kan. Nah, ini untuk semakin runcing atau semakin tumpul. Nah, yang sebelah sini. Tuh, kayak gitu. Nah, misalnya kita pengen dikelihatin gitu ya, garis pinggirnya. Nah, ini kita bisa rubah di sini tuh garis pinggirnya. Kayak gitu. Kita klik kanan biar kelihatan tuh merah. Terus kita pengen isi warnanya kuning. Nah, pengen dihilangin garis pinggirnya, klik sini. Klik kanan. Klik. Nah, dia akan hilang garis pinggirnya. Kalau kita pengen kasih garis pinggirnya gitu kan, merah gitu. Nah, dia hilang lagi ya itunya karena tadi kita hilangin jadi maksudnya kecil lagi kayak gitu. Kita ingin hilangin warna tengahnya, fill-nya. Nah, klik kanan yang ini klik kiri ini. Terus nah, klik kiri yang ke tanda silang ini dia akan menghilangkan dalemannya itu kan fill-nya. Kalau klik kanan dia akan menghilangkan garis pinggirnya, garis tepinya. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu ya. Terus kemudian ini bawahnya ada tulisan, ada teks. Nah, teks tool ini untuk apa? Nah, sebentar nih saya ambil catatan sebentar. Habis. Saya sudah kembali lagi teman-teman. Kita tadi baru ini ya sampai ke tekstur. Nah, ini fungsinya yang biasanya buat ini sudah. Kalau biasanya kita bikin selamat misalnya. Nah, kemudian kita pengen ganti enggak Arial itu kan. Nah, misalnya apa ya, inilah kita gedein. Ya gitu. Ini untuk teks kayak gitu. Terus kalau teman-teman lihat itu ya kayak buletin, kemudian koran, majalah macam-macam itu kan ada garis-garis paragraf, kemudian ada kolomnya. Nah, gimana caranya? Nah, biar rapi, kita tarik garis bantu. Tuh ada penggaris kan di sini, penggarisnya ada di sebelah sini kiri dan atas. Kita tarik gitu kan, biar rapi gitu kan. Set. Oh, sebelum ini kita butuh bantuan kotak lagi gitu kan. Nah, kita tarik garisnya, terus pas di tengah. Kemudian yang di tengah itu kita paskan dulu gitu kan. Nah, ini pakai filling juga gitu kan. Kalau mau presisi ya berarti harus diukur. Nah, saya ini yang pakai filling aja lah. Nah, kemudian kita tarik yang atas nih. Nah,
Nah, setelah itu kita bikin kotaknya. Nih, lihat, pas gitu kan, kita tarik. Kemudian sebelah sini juga kita tarik. Terus, nah udah pas belum nih? Caranya ya ini, kembali lagi pakai pembesar ya, kaca pembesar. Nah, kita pasin dulu. Nah, tuh sebelah sini, tuh kelebihan, kita turunkan. Nah, setelah itu baru kita masukkan, ini juga kita bisa rapihkan ya, yang sebelah tengah ini misalnya kebablasan nih dari ininya, tapi ini udah pas. Nah, udah pas, alhamdulillah. Nah, bentar, cari contoh teksnya dulu ya, sebentar. Apa ya? Bentar. Biar ada contohnya. Semoga sampai di sini teman-teman paham ya, sudah semakin mengenali ya. Nah, ini sudah. Belum ada Bang. Sebentar, ini salah membuka. Iya. Salah saya sebentar. Saya cari yang lain dulu. Nah, ini ketemu ada tulisan banyak. Ini saya ambil contohnya di program Sembada Cendekia yang tahun berapa nih? 2015. Udah lama ternyata. Ini proposal. Nah, saya copy dulu. Copy. Paste. Nah, cara masukkannya gimana? Klik lagi. Paste. Nah, pasti keluar seperti ini. Maka kita klik OK. Nah, coba teman-teman, ini ada garisnya gitu kan. Ini warna oranye ya, oranye merah nih. Nah, tandanya tulisan ini belum selesai gitu kan. Gimana caranya menuntaskan biar muncul gitu kan. Sedangkan kotaknya ini cuma sampai sini yang ini gitu kan. Nah, kita klik ini. Panah ini. Panah yang ke bawah kita klik. Kalau saya bilang klik gitu kan, berarti otomatis klik kiri ya. Gitu. Kalau klik kanan, saya akan bilang klik kanan. Maka setelah kita klik gitu kan, akan muncul panah besar seperti ini gitu kan, panah besar. Kita klik sebelah sini, klik. Nah, otomatis dia akan menyambung. Tulisannya ini tidak akan terputus gitu kan. Kalau kita enter atau kita kasih apa istilahnya? Ya tambahan teks gitu kan misalnya. Dia akan berubah, menyesuaikan, dia akan menyesuaikan. Tuh seperti ini. Jadi otomatis dia akan tersambung. Kayak gitu. Nah, ini contohnya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, terus kita kan misalnya ada banyak nih yang kita kerjain, nggak cuma sebelah sini gitu kan halamannya. Terus ini garis bantunya nggak dibutuhin lagi. Ya sudah, kita tinggal klik saja, klik jadi seperti ini, jadi aktif. Kita hapus saja, delete. Terus kita pengen hapus semua langsung, berarti klik ini, kemudian tombolnya kita pencet shift, tangan kiri kita pencet shift gitu kan. Terus kita klik semuanya garis bantunya. Kita klik. Nah, shift-nya ini jangan dilepaskan sampai kita selesai ngeklik semua penggarisnya. Nah, kemudian kita delete. Terus, nah, udah jadi
dia akan terhapus. Nah, seperti itu. Nah, untuk warna tulisan itu bisa kita coba-coba itu kan. Nah, pengen apa, misalnya warna apa, nah feel-nya gitu. Nah, gitu. Ini basicnya seperti itu. Nah, setelah itu di bawahnya ada parallel dimension tool. Nah, ini saya belum pernah pakai ini. Jujur saja saya belum pernah pakai ini ya. Sama juga termasuk yang ini, straight line connector. Nah, kalau ini saya pernah pakai drop shadow, kemudian extrude ini kadang dulu lah pernah pakai gitu, tapi jarang banget. Yang sering ini drop shadow. Misalnya nih ya, kita rubah jadi warna abu-abu misalnya, abu-abu kan. Terus ini tulisan kita itu kan nggak kelihatan banget kan kayak gitu. Nah, ini bisa dibantu dengan ini shadow. Terus nah, terus ternyata warna hijau nggak cocok nih gitu kan. Kita ganti aja. Ya dicoba-coba, namanya juga desain. Nah, ini malah lebih cocok nih kan, lebih serasi. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa dicoba-coba aja kayak gitu. Namanya juga desain gitu kan. Desain itu kan seni. Dan seni itu selera gitu kan. Gitu. Itu ya. Nah, setelah itu bawahnya ada apa? Transparency tools. Nah, transparansi ini contohnya ini. Backgroundnya ini kita pengen transparankan gitu kan. Mau ada dikasih gambar kayak gitu. Nah, kita bikin, sebentar, cari gambarnya dulu. Contohnya saya cari background ya. Saya cari background. Pengen dikasih backgroundnya tuh ini contoh aja ya, contoh ya ini aja deh, misalnya ini. Nah, misalnya kita mau, nah ini kan nggak pas ya, nggak sama gitu kan. Gimana caranya? Kita buka, tambah dulu, tambah halaman kerja. Lalu kita sinkronkan, kita samakan luasnya. Nah, ini kadang kalau ditarik tadi itu jadi pecah gitu kan, tapi nah pecah. Gimana caranya biar nggak pecah? Tadi bitmap, convert to bitmap, oke. Nah, warnanya juga lebih gelap, lebih padat lah kayak gitu, lebih besar. Nah, kemudian klik 2 kali rectangle tool biar presisi ya. Kemudian kita kebawahkan gambarnya, kebawahkan di background kan. Nah, ini biar kelihatan, saya klik kanannya. Ini kelihatan ya, ruangannya segini, ruang kerjanya, fitnya segini. Nah, ini kita menurut selera, pengennya yang sebelah mana yang akan kita ambil gitu kan. Oh, ternyata bagusnya begini nih. Nah, bagusnya gini biar nggak uyek, nggak uyek. Nah, kemudian, sebentar, ini pasti dulu bawahnya. Nah, kita pilih semuanya, terus kita klik intersect. Nah, ini intersectnya nggak tahu. Nah, ini agak rewel sedikit, Ya, kita masukkan ke proyek kita. Nah, ini kita mau tahu di bawahnya, ya tinggal klik kiri, klik kanan, order to back of page. Nah, kemudian kita tadi pengen biar kelihatan nih dia gitu kan. Nah, caranya gimana? Klik yang atasnya, kemudian klik transparansi gitu kan. Kalau yang ini uniform, semuanya dari atas bawah semuanya pokoknya sama, uniform tuh gitu. Terus pengennya seberapa nih gitu kan, segini atau segini. Nah, namanya juga selera, tulisannya selera. Tuh kalau transparannya, nah ini biar kelihatan lah, saya ganti warna kuning gitu ya. Transparannya segini, ya menurut selera aja, pengen teman-teman seberapa gitu kan. Nah, setelah itu, ini kalau uniform. Kalau pengen yang cuman sebelah-sebelah gimana itu kan, klik yang ini ya, netral gitu kan, dinetralkan lagi. Kemudian kita klik yang ini. Nah, dia akan seperti ini. Kalau yang ini, nah,
Misalnya ini kita ganti warna putih misalnya. Nah, kayak gitu. Nah, contohnya. Nah, kalau kita pengen ini disesuaikan aja, pengennya gimana? Nah, sesuaikan aja. Kayak gitu. Nah, setelah itu ini sudah tahu fungsinya seperti itu gitu kan. Nah, kalau yang ini vektor pattern. Dicoba-coba aja. Nah, tapi ini dia kayak batik kayak gitu, tapi dia transparan. Pengennya seberapa transparannya? Kita klik di sini. Nah, ini kalau Corel tuh harus ini ya, mencari laptop yang mendukung. Kalau laptopnya itu kecil, ininya apa ya? Diajak kerja jadi berat ya itu. Soalnya Corel tuh emang ini apa ya istilahnya butuh yang pinter, yang bisa diajak kerja cepet kayak gitu loh. Kayak gitu, ini harus sabar ini sebentar ditunggu. Nah, ini sampai sini moga-moga ini ya teman-teman paham lah insya Allah ya, gampang kok. Nah, apalagi kalau udah sebelumnya pernah buka-buka Corel, nah insya Allah nih tinggal istilahnya diingatkan lagi gitu kan. Gitu sebentar. Oh iya, jangan lupa teman-teman itu kalau ini bikin project gitu kan, itu selalu di save kayak itu. Harus selalu di save kayak itu. Kenapa? Kalau tiba-tiba Corelnya itu ngehang, wah, kalau nggak di save itu nanti bisa nangis itu dari awal lagi ya. Dari awal lagi dan wah ya istilahnya muspro tadi udah berlama jam-jaman misalnya udah berjam-jam tapi nggak di save. Kalau pas ngehang tuh saya pernah itu habis itu waduh rasanya lemes ya itu soalnya harus mengulang dari awal gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu di save kayak gitu. Nah, ini tadi di background gitu kan teman-teman, ini tadi pengen merubah, nah ini bentuknya. Kalau ini ternyata bentuknya begini-begini gitu kan, gimana kalau kita ambil yang ini gitu kan, klik 2 kali, dia akan berubah. Oh, yang sama ya, saya klik berarti yang sama. Misalnya ini lah, nah kita klik 2 kali gambarnya. Tuh, dia akan berubah seperti ini. Nah, ini yang pattern. Jadi sesuai dengan ya apa yang tersedia di sini. Itu ada batik-batik gitu kan. Kayak gitu, teman-teman. Nah, terus biar tulisannya kelihatan ya kita ganti aja misalnya jadi putih. Ini cuma contoh ya. Ini kalau menurut seni keindahannya ini nggak bisa, ini nggak masuk. Karena apa? Ya penuh banget kayak gitu loh. Nah, maka yang pas kalau mau dikasih transparansi ya yang tadi aja. Yang apa namanya? Uniform atau yang ini. Nah, yang samping-samping fontaine transparency gitu. Kalau mau ngasih apa namanya tadi pattern berarti ya disesuaikan gitu. Kalau mau kayak tadi itu nggak cocok banget kayak gitu ya. Begitu teman-teman. Nah, habis itu tadi setelah transparansi ada color eyedropper tools. Nah, ini kalau di sini di alatnya ini saya jarang pakainya. Terus kalau ini interactive fill tool. Nah, ini contohnya untuk apa? Contohnya untuk begini. Bentar. Contohnya begini. Nah, kita mau pakai ini kan. Terus ini kalau saya biasanya begini. Pengennya tadi ada 2 warna lah misalnya. Nah, kita langsung klik di sini aja. Klik 2 kali. Klik kiri, klik 2 kali. Maka dia akan muncul. Nah, ini kan solid uniform fill. Nah, terus ini ada fontaine fill. Nah, ini tuh sama kontennya yang di sini dengan yang ada di sini ini sama, tapi saya malah lebih sering pakai klik 2 kali di sini. Dekat ember ini ya. Nah, kita pengen isi warnanya kuning sama apa? Contohnya biar kelihatan hitam lah ya. Atau
ini apa, kita mau bikin nuansa gold misalnya, bisa gitu kan, bisa. Nah, oke. Oh belum, sebelum oke, ini kita dicoba-coba dulu nih. Ini kalau ini atas bawah itu kan, mountain view. Nah kalau ini ada yang tengah. Nah ini kalau mau ganti yang kuning yang dalamnya gimana ya, berarti yang sebelah sini yang diganti, ini yang coklat gitu kan, atau yang hitam. Nah yang sini yang kuning. Jadi memang ini dicoba-coba, harus dicoba-coba kayak gitu teman-teman. Terus ini jadi kayak gini. Nah kayak gini ya, kayak gini dicoba-coba aja kayak gitu ya. Nah habis itu di bawahnya ada ini smart fill tool. Kalau saya itu ya menyesuaikan aja lah ya, terus itu untuk membantu kerja kita. Kalau nggak butuh ya nggak usah dipaksa dipakai gitu kan. Nah itu yang sering dipakai itu seperti itu. Nah terus ada lagi nih, ketika kita mau menyamakan background gitu kan. Sebentar, contohnya ya. Nah teman-teman, saya carikan dulu bahannya ya. Jadi kalau desain gitu kan, itu memang harus banyak bahan gitu kan, buat apa namanya ya, buat bahan buat bahan gimana sih gitu. Nih ini contohnya apa ya, sebentar. Mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan bisa ketik komentarnya atau pertanyaannya itu di kolom komentar saja ya. Sebenarnya kemarin yang peserta diskusi workshop itu ya bisa langsung bertanya gitu kan, tapi ini mungkin karena tingkat dasar jadi masih apa istilahnya ya, paham lah gitu kan, masih belum ada pertanyaan banget gitu. Mana ya contohnya, kemarin tuh ada yang gampang tapi ini mana sih contohnya yang mana ya. Nah, belum ketemu ya. Kemarin tuh ada ya, tapi ini contohnya inilah. Nah ini aja nih, nggak ketemu yang kemarin. Nah ini kecil kan, nah kita gedein supaya sesuai dengan ini ruang kerja kita perbesar dulu gitu kan. Tadi kecil tuh kan, pecah dia karena memang ukurannya resolusinya kecil aslinya itu kan. Kita klik bitmap, convert, oke. Nah tuh ya kan, jadi resolusinya jadi besar. Kemudian kita turunkan jadiin background nih, biar kelihatan nih garisnya udah di atas ya. Pilih semua ini apa tadi namanya,
ini intersect. Nah, kita hapus ya nggak kepake. Nah, ini kan belum komplit gitu kan, belum sampai atas. Gimana biar full hitam semua itu kan? Nah, kalau kita klik yang sebelah sini, nah dia akan berbeda hitamnya. Tuh kan, beda hitamnya. Ternyata dia berbeda. Biar sama, gimana caranya? Klik nih, klik 2 kali ini, terus klik ini. Nih, gambar ini ya, pipet color A dropper. Nah, kita klik sini atasnya. Tuh, sama deh. Itu ya. Tuh, udah sama. Hitamnya sama. Tuh, nggak ada. Kalaupun ada yang berbeda, nah cara ngakalinya gimana? Cara ngakalinya berarti klik ini. Di gambarnya yang akan kita samakan tadi, kemudian kita kita transparankan gitu kan. Tuh, yang sebelah sini aja. Tuh, dia garisnya nggak akan kelihatan itu kan. Maksudnya perbedaan warnanya dia akan tidak terlihat gitu. Begitu teman-teman. Udah ya, ini yang dasarnya itu kan. Selamat mencoba. Teman-teman selamat berkreasi. Jangan lupa yang peserta workshop kemarin itu kan. Nah, itu masih ditunggu karya-karyanya. Insya Allah ketika teman-teman nanti mengumpulkan karya-karyanya, sertifikatnya akan segera dikirimkan begitu teman-teman. Dan kemudian apalagi kemarin, oh ya ada ini tempat mencari itu ya, background gratis. Nah, itu ada di freepik.com. Kalau yang font, nah font itu kemarin font free 1001 kalau nggak salah, atau 1001 font free. Nah, pokoknya ada 1001-nya. Kayak gitu. Klik aja nanti. Kata kuncinya itu adalah font free-nya. Nanti biasanya di atas sendiri. Itu teman-teman. Ini sumber mencari ininya gambar-gambar background yang bagus-bagus itu kan. Dan ini basicnya bahasa Inggris ya. Kalau nyari misalnya daun, jangan ditulis cari daun, tapi leaf kayak gitu. Kalau ini ya, ini setelah kita klik masuk ke websitenya font free ini, macam-macam banyak banget gitu. Nah, begitu teman-teman, selamat berkarya dan semoga bisa beramal jariah itu kan, sedekah jariah bagi teman-teman yang istilahnya ya tertarik di bidang ini. Silahkan, itu harus dikembangkan gitu kan, harus selalu diasah, karena semakin tinggi jam terbang teman-teman gitu kan, hasilnya insya Allah ya semakin halus kayak itu kan. Nah, hasilnya semakin halus dan orang-orang gitu kan ya itu semakin suka lah kayak gitu, semakin suka gitu, semakin banyak lah sekarang di medsos tuh ini ya dakwah medsos ya ilah bahasanya ya. Atau kalau enggak ya ketika kampungnya itu butuh ini acara, kemudian dibuatkan flyer publikasi, nah teman-teman setidaknya bisa bantu bikin, nah kayak gitu. Atau yang pengen diseriusi, nah bisa buka jasa desain kayak gitu. Nah, jadi tidak ada yang namanya ilmu itu istilahnya mospro asalkan memang kita istilahnya punya ketertarikan di situ kayak gitu. Dan ketika teman-teman itu sudah mau mempelajari itu, nah sebaiknya teman-teman ya istilahnya didalami lah kayak gitu. Karena kalau ilmu cuma setengah-setengah, nah itu ya sayang sekali gitu. Sayang sekali. Begitu teman-teman, dan sekian mungkin akhirnya gitu kan. Oh, ini ada satu lagi ilmu nih tentang crop ini ya. Bukan crop sih sebetulnya, tapi kan ini kalau kita dapat gambar pengen logo gitu kan. Kemudian kita pengen ambil ininya aja. Nah, gimana caranya? Ini ambil ini caranya trace bitmap. Klik terus kemudian ini jangan quick trace. Kalau quick trace kayak gini bentuknya. Nah, kayak gini aja sih. Cuman ada kadang-kadang tuh gambar itu yang butuh sangat
signifikan gitu kan. Nah, itu caranya outline dan pilih yang logo. Terus nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, dia otomatis langsung akan menghilangkan background-nya. Gitu. Nah, ini kemudian kita detailnya ini di polke. Nah, nanti dia itu akan benar-benar halus lah kayak gitu hasilnya, dan backgroundnya itu langsung hilang. Tuh, biar kelihatan kalau backgroundnya hilang, saya ini ya, klik, nah hitam. Tuh, ini hasilnya, ini yang asli, yang tengah ini asli, ini yang tadi yang quick gitu kan. Terus ini yang barusan. Nah, tuh kan, dia langsung hilang backgroundnya. Gitu teman-teman. Terus kemudian, gimana caranya biar ini putih-putihnya ini hilang? Nah, ini kita ungroup dulu. Terus, coba kalau kita hapus langsung dia hilang nggak? Terus, nah ternyata hilang. Kadang ada yang nggak hilang. Kalau nggak hilang itu berarti contohnya diginiin. Pilih yang akan kita yang akan kita hilangkan itu kan. Nah, itu trim. Nah, kita klik kemudian dia nanti akan hilang kayak gitu. Karena tadi kan sebetulnya ini dia sudah hilang ya. Jadi nggak perlu di trim kayak gitu. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat dan sangat ditunggu karyanya ya. Semoga bermanfaat. Ini kami dari Yayasan Bina Remaja Sembada. Semoga teman-teman remaja itu semakin produktif gitu kan, semakin ya kreatif gitu kan. Jangan sampai energi teman-teman yang besar itu ya salah jalan itu kan. Sangat disayangkan. Jadi yuk yang mau mempelajari lebih dalam tentang desain gitu kan, bisa bersama kami gitu kan. Nah, ini kemarin ya penyelenggaranya workshop desain gitu kan, Yayasan Bina Remaja Sembada dan Open Design Execution. Gitu teman-teman, sekian dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan kesalahan. Insya Allah semoga nanti bisa dilanjutkan di tingkat-tingkat selanjutnya ya, tingkat pengembangan lah. Ini baru tingkat dasar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.